Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita teruskan pelajaran kita, yaitu tentang pribadi yang berharga dan yang dibanggakan oleh Allah. Berharga di mata Tuhan dan yang dibanggakan oleh Tuhan. Saudara, kita sudah mulai dengan pribadi dari seorang Daud. Alkitab memberi kesaksian dalam Perjanjian Lama bahwa Daud begitu berharga dan dibanggakan Tuhan, sehingga nama Daud seringkali dikaitkan atau menjadi hal yang menentukan. Salah satu contoh yang kita sudah lihat, disembuhkannya Raja Hizkia, diperpanjangnya umur Hizkia, kemudian Yerusalem dilindungi dari serangan musuh. Tuhan Allah katakan, karena aku dan karena Daud hambaku. Ya. Begitu berharganya Daud di hadapan Tuhan. Kemudian kita sudah lihat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru diawali dalam Matius 1 ayat 1 tentang silsilah Yesus yang dikatakan Yesus keturunan Daud. Perjanjian Baru diakhiri dengan kitab Wahyu, langsung kesaksian dari Yesus sendiri. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 16, Yesus katakan, aku Yesus keturunan Daud. Saudara, begitu berharganya dan dibanggakannya Tuhan akan Daud, karena Daud mempunyai kualifikasi rohani yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Hal yang pertama kita sudah pelajari, Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Menghadapi hal yang paling berat sekalipun, bagi Tuhan, bagi Daud, Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Sebab itu dengan mudah Daud mengalahkan Goliat. Yang kedua, kita sudah pelajari, Daud adalah satu pribadi yang sungguh-sungguh setia dan bertanggung jawab, mulai dari perkara yang sangat kecil. Ya. Daud tidak bisa gantikan tanggung jawabnya untuk menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya, dan harus digantikan dengan tinggal di istana dari Saul. Tidak. Ya. Daud sungguh-sungguh setia pada perkara yang kecil. Dan itu kata firman Allah. Kalau engkau setia pada perkara kecil, maka kepadamu akan dipercayakan perkara yang besar. Seringkali kita gagal mencapai hal yang lebih besar. Kenapa? Karena kita tidak mulai setia kepada perkara yang kecil. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan seorang Daud. Karena itu tidak heran Daud berharga di mata Tuhan, dibanggakan oleh Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan lihat hal yang ketiga. Kita belajar untuk hal yang ketiga, saudara, saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat 11. Saudara perhatikan, 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 11, begini firman Allah, saya bacakan buat kita semua. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini,
dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, ya, menunjukkan betapa Daud adalah pribadi yang sangat menghormati hak dan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi. Katakan amin. Ya. Daud adalah pribadi yang sangat menghormati hak dan kehendak Tuhan di atas segala kepentingan pribadi. Saudara-saudara, peristiwa dalam 1 Samuel ini, pasal 26 ini adalah kesempatan yang kedua di mana Daud bisa segera melenyapkan Saul. Kesempatan pertama dalam pasal 24 juga hal yang sama. Sehingga ajudannya Abisai katakan, inilah kehendak dari Allah. Allah sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Mari kita selesaikan dia. Daud bilang, jangan. Kita serahkan dia kepada Tuhan. Dia orang yang diurapi Tuhan. Walaupun kitab Samuel katakan roh Tuhan sudah undur dari Saul karena pelanggaran-pelanggarannya. Tetapi Daud tidak ingin mendahului kehendak Tuhan. Daud dalam pemahaman yang benar akan kebenaran firman Allah. Daud mempunyai pemahaman rohani yang benar, saudara. Sehingga dia bisa membedakan mana Goliat dan mana Saul. Mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Daud bisa membedakan itu. Karena dia punya pemahaman rohani. Haleluya. Kenapa Daud tidak mau mendahului kehendak Tuhan? Hal yang pertama yang saya sebutkan tadi. Karena Daud mempunyai pemahaman rohani yang sangat baik, saudara. Dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Daud tahu apa kata firman Tuhan, bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan Daud tidak ingin merampas hak dari Tuhan dan mendahului kehendak dari Tuhan. Tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali sulit untuk memahami dan mendahulukan kehendak Allah di atas kepentingan kita pada saat situasi dan kondisi sangat mendesak dan bisa merugikan kita. Sangat sulit ya, untuk kemudian kita bisa mendahulukan kehendak Tuhan. Ketika kita berada pada satu keadaan yang sulit, di mana bisa sangat merugikan kita. Dan banyak anak Tuhan terjebak dalam kondisi seperti ini, yang akhirnya memilih kepentingan saya harus didahulukan. Mungkin kesempatan ini tidak datang 2 kali. Apapun risikonya, saya harus mengambil kesempatan ini, walaupun harus menyimpang dari firman Tuhan. Mari kita belajar dari pribadi seorang Daud. Tidak heran dia berharga di mata Tuhan. Seperti saya sudah katakan, Daud adalah pribadi yang sangat menentukan sejarah kehidupan bangsa Israel sampai hari ini. Saudara dan saya, bagian dari gereja Tuhan yang menentukan sejarah dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Ya. Pemazmur katakan, kita adalah tiang-tiang penopang bumi ini.
Ketika tiang penopang itu diambil dari bumi, hancurlah bumi ini, saudara. Bumi akan menemui kehancurannya ketika saudara dan saya diambil dari dunia ini. Kita bagian dari gereja Tuhan yang menentukan sejarah dunia ini. Bukan corona yang menentukan sejarah dunia ini. Bukan corona yang akan mengakhiri sejarah dunia ini. Katakan amin. Saudara dan saya. Haleluya. Karena itu jangan kita lalu diperhamba oleh ketakutan terhadap corona. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi alasannya kenapa Daud tidak mau menghabisi Saul sekalipun ada kesempatan. Mari kita lihat perbedaan pemahaman Daud dengan Abisai. Ya. Abisai ajudannya. Tapi pemahaman rohani mereka sangat berbeda. Abisai katakan, inilah kesempatan dan Allah sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Kedengarannya rohani bukan? Kedengarannya sangat rohani, saudara. Tapi Daud bilang tidak. Dia orang yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan yang punya hak mengakhirinya. Ya. Pasti akan dihukum Tuhan kalau orang mendatangkan tangan atas Saul yang pernah diurapi Tuhan. Tidak akan bebas dari hukuman. Dan Daud bilang jangan. Jangan mendatangkan tangan atasnya. Mari kita pergi. Kita serahkan dia kepada Tuhan. Sudah lihat perbedaan pemahaman rohani bukan? Mari kita punya pemahaman rohani seperti Daud, saudara. Ya. Saudara-saudara, itu hal yang pertama. Kenapa Daud tidak mau menghabisi Saul? Walaupun Saul sudah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Daud. Ya. Seringkali Daud tengah malam harus berpindah tempat. Karena ada katakan Saul sudah dekat untuk mendapatkan engkau. Dia harus lari berpindah. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Dari satu gunung ke gunung yang lain. Dikejar-kejar oleh Saul. Saudara, Daud sangat menderita. Berkepanjangan, kurang lebih 20 tahun. Dikejar-kejar oleh Saul. Mana bisa tenang, saudara. Sebab itu bagi ajudannya ketika ada kesempatan ini, dia bilang, Tuhan ini kehendak Tuhan. Mari kita selesaikan, saudara. Maka berakhirlah penderitaan kita. Tapi Daud bilang tidak. Jangan mendatangkan tangan atas Saul. Ya. Sesulit apapun situasi dan kondisi dihadapi oleh Daud, dia masih bisa bedakan mana Goliat dan mana Saul. Haleluya. Ya. Haleluya, saudara. Hal yang kedua, kita lihat Mazmur 57 ayat 3. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kemudian Mazmur 138 Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dalam situasi yang dialami oleh Daud, seperti saya katakan tadi, cukup menderita berkepanjangan. Tapi ternyata dalam kondisi seperti itu, dikatakan dalam pasal 57 tadi, aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyelesaikan bagiku. Haleluya. Kenapa Daud tidak mau menyelesaikan Saul, membinasakannya?
Saudara, Daud katakan, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagiku. Bagi Daud, cara Tuhan adalah yang terbaik. Cara dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Daud harus sabar menunggu waktu dari Tuhan. Cara dari Tuhan. Tuhan punya cara yang terbaik. Ya. Sebenarnya siapakah Saul kalau dibanding dengan Goliat? Terlalu mudah untuk dihabisi. Ya. Tetapi seperti saya katakan tadi, Daud masih bisa bedakan. Dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat terdesak, saudara, kemudian datang satu peluang yang kelihatannya menguntungkan. Tapi peluang itu dari siapa? Ya. Apa akibat ke depan peluang yang datang itu? Saudara, Daud katakan, Tuhanlah yang menyelesaikan bagiku. Ada hal-hal yang kita harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagimu untuk diselesaikan. Seperti ketika Daud menyelesaikan Goliat. Tetapi ada hal-hal Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Untuk saudara dan saya. Katakan amin. Karena penyelesaian Tuhan itu yang terbaik, saudara. Yang terbaik. Haleluya. Dan memang Tuhanlah yang kemudian menyelesaikan Saul. Bukan Daud. Bukan Daud. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi Daud yang harus dijalaninya. Walaupun waktu itu sangat membuat Daud menderita. Seperti kita sudah pelajari dari Ayub, saudara. Dia bilang, Tuhan sudah menetapkan itu bagiku dan dia juga akan menyelesaikan. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Apa yang ditetapkannya akan diselesaikannya. Tapi seringkali kita mau mendahului Tuhan dan menyelesaikan persoalan kita. Akibat daripada apa yang dialami oleh seorang Ayub yang menantikan penyelesaian dari Tuhan. Dalam Ayub pasal 42, Alkitab katakan Tuhan mengembalikan kepada Ayub 2 kali ganda dari apa yang hilang daripadanya. Kalau Tuhan yang menyelesaikan, katakan amin. Ya. Ada hal-hal yang Tuhan suruh dan percayakan untuk kita yang hadapi dan selesaikan. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dan Daud percaya itu. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit itu, Daud tetap berseru. Kalau kita membaca bagian-bagian dari kitab Mazmur, saat-saat Daud dalam pengejaran Saul, saudara, dia begitu banyak berhubungan dengan Tuhan. Dia begitu banyak berhubungan dengan Tuhan. Sebab itu Daud mempunyai pemahaman rohani yang benar. Sehingga Daud tidak pernah mau merampas hak dan kehendak Tuhan. Haleluya. Saya percaya sebagai manusia Daud pun ada waktunya dia merasa, aduh, barangkali sudah sampai di sini sajalah. Tapi karena dia selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu memberi dia kekuatan, sabar. Ada waktu dari Tuhan. Ya. Saudara mungkin juga menghadapi keadaan yang sulit, yang secara manusia, aduh Tuhan sudah tidak bisa. Ya. Mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Tapi mari belajar berseru kepada Tuhan. Ya. Kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan, menantikan kehendak, waktu dan cara Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Ia membuat semua indah pada waktunya. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.